Dajjal. Ya, fitnahnya Dajjal. Itu doa untuk memang keselamatan hidup di dunia, keselamatan hidup di akhirat. Memang kita dianjurkan kalau pengen selamat dari siksa kubur, sebelum salam itu doa itu jangan ditinggalkan. Nah, ternyata memang banyak ajaran Islam itu untuk ngajak umatnya berlindung ya dari siksa kubur, kemudian dari siksa neraka. Itu membuktikan kalau surga dan neraka, siksa kubur semua itu sudah ada. Nah, kadang ada orang yang ngomong surga sama neraka itu belum ada, nanti adanya. Itu yang ngawur. Kalau akidah Islam yang benar Ahlussunnah wal Jamaah, surga sudah ada, neraka sudah ada, siksa kubur juga ada. Sebab ada orang yang nggak percaya sama siksa kubur. Jadi hadis-hadis tentang doa tersebut merupakan salah satu dalil adanya siksa kubur. Begitu Bu, insyaallah. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia dari UNS. Iya. Ini mau menanyakan SMS dari teman saya, boleh Beb? Boleh. Temennya SMS dari temennya teman saya. Iya. Jadi temennya panjenengan nyampaikan SMS-nya temennya panjenengan, temennya panjenengan nyampaikan SMS-nya temennya ke panjenengan, begitu? Iya. Oh iya. Masya Allah, ini tawasul bertingkat nih. Lanjutkan Mbak Nia. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Saya Arif Ayubi Husain di Bawen. Di lingkungan saya mayoritas memeluk agama Nasrani. Saya mau tanya Beb, jika ada warga Nasrani ada yang meninggal, hukumnya bagaimana bila mana kami sebagai muslim ikut bertakziah, dan bagaimana sebaiknya sikap kami sebagai muslim, dan mohon doanya Beb, perjuangan kami memperjuangkan agama Islam di desa kami mendapat ridha Allah. Terima kasih Beb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah adab bermasyarakat dengan berbagai macam komunitas yang ada ya. Orang hidup itu kan dengan macam-macam. Ada yang dengan tetangga yang muslim, ada yang tetangga non muslim. Rasul mengajarkan kalau tetangga muslim itu punya dua hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara muslim. Kalau itu kebetulan juga saudara kita kerabat, punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai saudara muslim, hak sebagai hubungan kerabat. Nah, kalau itu non muslim, maka dia punya hak sebagai hak tetangga, dan hak tetangga itu sangat besar. Di antaranya kalau sakit ya dijenguk. Ya, kalau sakit dijenguk. Kemudian kalau butuh sesuatu ya juga kita bantu. Sakit dijenguk, contohnya Rasul punya tetangga seorang Yahudi, ya kan, Yahudi. Anaknya kebetulan juga kerja dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian si Yahudi ini anaknya sakit. Rasul pun menjenguk, ya, Rasul menjenguk. Nah, ketika itu dalam menjenguk Rasul sempat mengajak si anak agar masuk agama Islam. Kemudian anak itu pun syahadat masuk Islam. Tapi intinya yang pengen saya garis bawahi bukan masalah syahadatnya itu ya. Tapi Rasul menjenguk anaknya tetangga, yang tetangga itu beragama Yahudi, seorang Yahudi. Rasul pun menjenguk, ini seorang Yahudi. Kemudian kalau ternyata tetangga tadi mengalami kesulitan, dia non muslim, dia dapat haknya sebagai tetangga, ya kita harus bantu semampu kita, sebisanya. Ya harus membantu. Kalau punya makanan, baik itu tetangga kita muslim maupun non muslim, maka jangan sampai dibeda-bedakan, yang muslim dikasih, non muslim nggak dikasih. Ini salah. Selama itu tetangga kita mencium aroma masakan kita, harus dapat kiriman. Jangan cuma dikasih ambutrasinya tok tapi sambalnya nggak pernah nyampe. Kadang cuma sampai sambalnya tok tapi ayamnya nggak pernah nyampe. Ya enggak, ayamnya nyampe, sambalnya nyampe, nasinya nyampe. Ini harus seperti itu diberikan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau tangga itu meninggal dunia, termasuk diantaranya adalah kita berbelasungkawa ya, belasungkawa, atau kalau bahasa Islamnya takziah, tapi ini kan bukan takziah kepada seorang muslim. Nah, gimana caranya? Selama tidak mengikuti prosesi keagamaannya. Prosesi keagamaannya itu yang kita tidak boleh ikut, karena prosesi keagamaan bagian dari ibadah agama lain. Nah, kita tidak boleh mengikuti ibadah agama lain, tapi kita harus menunjukkan sikap kita yang juga ikut sedih. Di antaranya kita datang
turut berbelasungkawa atas wafatnya fulan anak bapak atau ibu bapak atau dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan apa? Kalau misalnya tetangga itu butuh kursi buat duduk, ya kita punya kursi, kasih kursinya. Ya kasih kursinya. Ini sikap yang diajarkan oleh Islam. Kemudian sampai-sampai kalau ada jenazah yang dibawa, baik itu jenazah muslim ataupun non muslim, Islam mengajarkan jangan duduk, berdirilah untuk menghormati. Ya, karena meninggal itu suatu hal yang dahsyat. Karena itu kalau ada jenazah lewat, kita disuruh berdiri menghormati, jangan duduk. Pernah Rasul begitu, jenazah seorang Yahudi digotong gitu ya, Rasulullah SAW tadinya duduk langsung berdiri. Ya, berdiri. Ya, ini semua bagian daripada akhlak. Insya Allah cukup jelas ya jawabannya ya. Ya. Jadi kalau dakwah Islam bagaimana biar nyampe lebih bagus lagi, yaitu innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah mencintai keindahan. Cukup jelas? Jelas. Kemudian ada yang lain? Sudah cukup ya? 10:30. Konsisten kita 10:30. Terakhir kembali sekali lagi saya mau menegaskan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jauh berbeda dengan akidah manapun, termasuk dengan akidah Syiah. Ya, sangat berbeda. Saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah tulen. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tulen, dan saya menentang semua aliran yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena seringkali sekarang di beberapa radio dikatakan begini, ya, hati-hati itu sama yang tahlilan, yasinan, itu orang-orang Syiah. Itu Habib itu Syiah. Itu yang ngomong gitu ngawur ya. Yang ngomong gitu ngawur ya. Enggak, saya adalah seorang Sunni, Sufi, Husaini, Alawi, tulen. Jadi, dan sangat anti dengan aliran yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini ada orang-orang yang kewalahan dengan gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, cari cara gimana biar popularitas ulama-ulama ini hancur gitu ya. Dibilang ini ulamanya Syiah. Kita semua tahu kan Syiah menurut Ahlus Sunnah ada aliran yang menyimpang. Ya, kalau nggak percaya baca buku saya itu Sekilas Pandang Tarekat Bani Alawi, itu sudah saya jelaskan itu ya bagaimana. Atau dulu saya pernah menerbitkan buku yang sekarang diterbitkan oleh Habib Husain bin Anis, yaitu Tanya Jawab Sufistik. Ya, itu ringkasan dari soal jawab yang pernah disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Di situ ada bab pandangan kaum Alawiyin tentang Syiah. Kita jabarkan panjang lebar. Masalah ada orang yang mau jadi Syiah, ya terserah mau jadi Syiah boleh, mau jadi Muslim juga boleh, jadi non Muslim juga boleh, jadi apapun boleh, tapi nanti urusannya sama Allah. Kalau kita tugas berdakwah yang ngajak orang masuk agama Islam, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi cukup jelas ya. Jadi jangan termakan oleh, ada kan yang ngomong gitu? Ada kan sekarang mulai agak gencar. Bahkan di website ya, orang-orang yang anti tahlil, anti maulid, anti solawat, pokoknya anti Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang dengan berbagai macam cara, termasuk di antara nanti foto-foto ulama-ulama yang misalnya ulama-ulama lagi berdakwah di tempatnya orang-orang Syiah. Maksudnya biar orang-orang Syiah itu bisa kembali ke jalan yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kemudian gambarnya diambil, diceritakan, ini ternyata ini bodoh wae ini ulama-ulama ini ternyata juga begitu. Makanya jangan terhasut oleh pandangan-pandangan yang seperti itu. Cukup jelas infonya ini? Jelas ya. Dan saya nggak mau ngurusi urusan Syiah. Gitu ya. Pokoknya urusannya cuma ngurusi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mau mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau menjelaskan itu yasinan apa, tahlilan apa, mau menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mencacat aliran manapun. Ya, tidak mau mencacat. Yang mau jadi itu kalau ditanya sebagai aliran yang salah, ya memang menurut aliran yang salah gitu, menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salahnya apa, urusannya masing-masing, tidak perlu dibahas. Ngapain bahas yang seperti itu? Kita bahas saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
enak ya, hati tambah lapang, pikiran tambah tenang, kita juga semakin tersemangati untuk meniru akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita jaga akhlak kepada semua orang. Ya, jaga akhlak. Cukup jelas ya? Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau ada yang berminat, saya katakan waktu itu buku yang wajib dimiliki oleh semua orang. Masih ingat? Ada salah satu buku saya yang saya katakan buku yang wajib dimiliki oleh semua orang. Buku ini judulnya adalah Surga di Depan Mata. Buku tentang baktinya anak kepada orang tua. Setiap orang yang ngaku dirinya anak wajib memiliki buku ini. Nah, yang mau beli harganya 40.000, diskon special price untuk di Ar-Raudhah cuman 30.000. Kalau setelah Anda membaca buku ini, setelah dibaca, kemudian Ustaz, bukunya jelek, saya nggak suka, kembalikan ke saya. Tapi hati-hati, kalau bohong urusannya sama Allah. Ya, kalau bohong ya jangan apik terus ngomong elek gitu ya. Dan Bali urusannya sama Allah. Kalau mau baca di sini ya tinggal ada 1-2 yang bisa dibaca di sini kan. Tapi kalau misalnya beli kemudian tidak puas dengan isinya, silakan kembalikan. Bukunya jelek, silakan kembalikan. Insya Allah nanti kalau baca buku ini, insya Allah 99% nangis itu iya. Ya, 99% nangis itu iya. Mau saya kasih salah satu contohnya. Contoh isinya. Ya, ini singkat saja yang bahasa cerita ya. Judulnya Kencan dengan Wanita Lain. Kencan dengan wanita lain. Seorang istri berkata pada suaminya, suamiku, saya udah pilihkan seorang wanita untuk menjadi teman kencanmu. Suami ngomong, oh enggak mau, saya cinta kamu, saya enggak mau kencan sama yang lain. Enggak, yang satu ini enggak mungkin kamu enggak mau, kamu pasti mau dan kamu pasti suka dengan yang satu ini. Oh enggak, pokoknya saya mau cuman kamu. Udah toh, jangan bingung, yang saya maksud adalah ibumu sendiri. Kencan dengan ibumu. Akhirnya suaminya setuju, ditelepon ibunya, Bu, saya pengen ngajak ibu keluar makan. Ngajak ibu keluar makan dengan apa namanya, kita berdua berangkat. Ibunya senangnya luar biasa. Si ibu kemudian telepon teman-temannya cerita, saya diajak anak saya keluar makan. Setelah sekian lama nggak pernah diajak anak saya keluar. Itu sampai hari yang di nanti itu belum tiba, ibu ini udah senang luar biasa. Ibunya ngomong sama anaknya, nak ya, teman-teman ibu udah penasaran, ini ceritanya apa nanti makan sama kamu nih ya. Gimana pertemuan kita ini? Akhirnya berangkat si anak jemput si ibu ke restoran. Dipilihkan restoran yang bagus sama si anak, makan di situ ngobrol. Akhirnya timbul obrolannya yang menyenangkan ya, timbul obrolan yang menyenangkan. Kemudian akhirnya si ibu ngomong, nak saya puas dengan kencan ini. Anak juga saya puas bu, yuk kita kencan lagi, keluar makan lagi, ayo. Cuman yang ke depan ibu yang apa namanya traktir kamu, ya ibu yang traktir kamu. Oh ya siap. Tapi ajak kali ini istri kamu juga diajak ya, istri kamu diajak. Saya pengen makan dengan kamu dan istrimu. Siap bu. Maka pada hari yang ditentukan si anak ini udah buat jadwal ya, hari ini akan berangkat dengan ibunya. Berapa hari setelah itu berselang, si ibu kena serangan jantung meninggal dunia. Si ibu kena serangan jantung meninggal dunia. Si anak pun sedih karena apa namanya tidak jadi apa kencan bertiga ya, menantu dengan ibunya dan dia. Akhirnya ketika dia bongkar-bongkar gitu ada nota ya, sudah kubayar lunas. Nak, di rumah makan ini sudah kubayar lunas untuk makan kita bertiga. Karena aku khawatir kalau aku tidak bisa ikut bersama kalian, agar kalian tetap bisa makan-makan. Coba ini kisah-kisah begini menarik enggak ini? Hah? Menarik enggak bu? Ibu kapan terakhir diajak kencan sama anaknya? Hah? Kalau anak ngajak kencan orang lain sering enggak? Sering. Itu salah satu dari sekian banyak cerita. Ini buku yang wajib dimiliki, karena ketika saya mau nulis buku itu saya ziarah ke Malaysia, ke Batu Pahat. Saya nawa itu cuma satu, pengen mengunjungi seorang ulama yang bernama Habib Ali bin Ja'far Al Idrus, itu yang fotonya lagi bersama Habib Anis yang di pojok sebelah kanan dia, di sebelah selatan itu. Itu foto kamar beliau seperti itu. Orangnya sangat sederhana, rumahnya sewa kontrak dan kecil,
di ruangan rumahnya itu depan tidak ada tanggalan di tembok, nggak ada yang dipaku. Saat itu ditanya, Habib kenapa kok rumahnya nggak ada tanggalan, nggak ada yang dipaku? Dijawab, ini rumah kontrakan, kalau saya paku merusak temboknya orang. Kalau saya paku merusak temboknya orang. Itu apa namanya, waroknya sampai seperti itu. Nah waktu itu pesan sama saya satu, beliau mengatakan kiamat memang udah benar semakin dekat dan bencana ada di mana-mana. Orang mengira bencana itu karena banyak orang zina, banyak orang mabuk. Memang benar karena itu, tapi itu enggak seberapa. Yang paling menyebabkan saat ini bencana di mana-mana, gempa bumi dan lain sebagainya, itu adalah durhakanya anak kepada orang tua. Karena hampir saat ini, hampir semua anak itu durhaka kepada orang tuanya menurut syariat. Ketika si anak membantah ucapan orang tua sekali saja, anak itu sudah durhaka. Ketika anak itu berbicara tinggi pada orang tuanya, anak itu sudah durhaka. Makanya dakwahilah orang agar tidak terlampau agar mau memperhatikan orang tuanya. Maka saya pulang dari situ susun buku itu surga depan mata. Itu insyaallah kalau ada yang mau beli, harganya 30.000 bisa dicari di depan. Ya, persediaan cuma sedikit nih, enggak banyak. Enggak tahu tinggal berapa ya kalau ada yang mau itu. Kemudian untuk Ahlul Bidah Hasanah yang kedua masih ada, kalau ada yang berminat, itu masalah tahlilan dan juga muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah masih ada beberapa VCD. Kemudian yang terakhir ya, bisa pinjam sebentar ya. Ini tadi waktu masuk ada tas warna hitam begini ya. Nah, tas warna hitam untuk naruh sandal. Tas ini nanti kalau keluar dikembalikan, jangan dibawa pulang. Ya, memang ini tas saya buat atas beberapa teman agar yang ngaji di sini nggak bingung sama sandalnya, biar kalau ke sini pakai sandal yang terbaik. Ya, pakai sandal yang terbaik, sepatu yang terbaik, nggak takut hilang. Kenapa? Masuk tasnya juga baik, kemudian ditaruh di dalam juga bersih. Ya, suci, taruh aja enak nyantai gitu kan, dimanapun. Kemudian nanti kalau keluar tasnya dikembalikan. Hari ini mungkin buatnya belum banyak, baru sekitar 400. Insya Allah Jumat depan udah lebih dari 1000. Insya Allah ya. Jadi setiap yang datang bisa dapat tempat penyimpanan sandal yang dibawa kemana-mana. Tadinya mau saya buat seperti rak. Kalau yang datang 1.200 orang, 1.500, terus raknya gimana? Naruhnya gimana, kan nggak bisa rapi ya. Terus yang bertugas siapa, ngasih nomor kan repot. Cari solusi yang terbaik. Tadinya dikasih kantong plastik, tapi kantong plastik nanti kalau pulang itu seringkali timbunan sampah ya kan, bikin kotor. Nah kemudian cari alternatif lain apa kira-kira yang tidak menimbulkan kotoran. Ya ini kira-kira cukup menarik ya ini. Tadi ada orangnya, wah eman-eman nih buat sandal gitu ya. Nggak apa-apa nih buat sandal, tapi buat sandalnya innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, suka keindahan. Nah, memang kita harus gini, jadi muslim itu kudu terus iso kudu iso gitu ya. Bisa nggak bisa kita bisakan semampu kita kalau untuk syiar Islam. Cukup jelas ya. Jadi tas hitamnya nanti ditaruh. Insya Allah nanti saya akan buat yang untuk dijual murah gitu ya. Murah meriah ya, akan untuk dijual. Nanti mungkin ada logonya Ar-Raudhah, entah untuk apa, misalnya untuk naruh bukunya, untuk naruh sandalnya di pengajian-pengajian yang lain, silahkan. Mungkin harga sekitar Rp2.000 atau 1.800. Nanggung ya 1.800 ya, 2.000 gitu aja, Rp2.000. Insya Allah ada logonya Ar-Raudhah, bisa dibawa kemana-mana. Setuju? Setuju. Awet sepanjang masa ya. Insya Allah demikian. Nah ini yang terakhir urusan doa mendoa. Ya di sini banyak doa yang masuk minta kesembuhan. Saya tidak akan bacakan namanya udah saya saya baca tadi ya. Saya niatkan saja untuk semua yang memintakan doa untuk kesembuhan yang lagi sakit, baik yang lewat SMS kepada saya langsung maupun kepada Radio Al Hidayah, maupun yang lewat tulisan sampai ke meja saya atau pesan kepada temannya masing-masing, dan juga untuk semua keluarga kita yang sedang sakit. Semoga dengan berkat pembacaan surat Al-Fatihah kita semua yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara kita dimanapun mereka berada mengikuti majelis ini, semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, dijadikan kesembuhannya barakah, menyebabkan dapat taat kepada Allah, terhindar dari kemaksiatan,
dan semoga kita semua oleh Allah Ta'ala diberi usia yang panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kesehatan, dan di akhir usia kita kelak semua dengan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk teman-teman saya yang mau berangkat umroh, sekali lagi ya, terutama untuk mereka yang aktif di majelis ini yang mau berangkat umroh, diantaranya Bapak Yuli beserta istri dari Medan dan rombongannya, kemudian Ibu Sulis atau Mbak Tiwu ya dan rombongannya, serta semua yang mau berangkat umroh di bulan April ini, semoga oleh Allah dijadikan umrohnya umroh yang diterima, dimudahkan perjalanannya, termasuk juga untuk ibunda dari Zernita Erli, semoga dari perjalanan umrohnya diberkati oleh Allah Ta'ala, dijauhkan semuanya dari segala bencana, dari segala musibah, diberikan kesehatan dari segala macam penyakit, diberikan kelak di Madinah Al-Munawwarah perasaan dekat dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga diberikan ru'yah dapat bertemu bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua juga mendapatkan keberkahan yang berangkat sehingga kita dapat berangkat umrah di bulan-bulan yang mendatang dalam keadaan yang terbaik, dan semoga kita semua tidak meninggal dunia kecuali setelah dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan beliau ridha kepada kita semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya dan kehadirannya, dan terima kasih untuk semua tetangga saya yang bantu majelis ini, dan mohon maaf kepada semuanya atas segala kekurangan. Insyaallah kita bisa bertemu di Jumat yang akan datang. Ini Jumat ini yang hadir 1000 orang, ada enggak itu? Berapa? Ya, kita kurang lebih sekitar 1150. Ya, tadi infonya kurang lebih, jadi bisa lebih, bisa kurang, tapi yang jelas lebih. Ya, yang jelas lah lebih. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.